Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang melaksanakan puasa terdapat dua kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-muslimina 'id al-fitr ba'da as-siyam wa qiyam ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa fi ayatin ukhra, walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa, wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim,
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Taqabbalallahu minna wa minkum waj'alana Allahu wa iyyakum minal 'a'idin wal faizin. Kullu 'am wa antum bi khair walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah salat Aidil Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang sangat mulia ini, di rumah Allah, Masjid Raya Baitur Rahman, kebanggaan Urung Aceh, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita, akhirnya kita telah tiba pada saat kemenangan yang kita nanti-nantikan, pada saat kebahagiaan yang kita nanti-nantikan. Di luar sana sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak saudara-saudara kita yang juga ingin melaksanakan salat Aidul Fitri seperti kita ini, namun karena sakit mereka harus berbaring di rumah sakit. Karena sakit mereka harus berbaring di rumah. Namun Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan salat Aidul Fitri di rumah Allah yang berbahagia ini. Maka tidaklah sanggup jika kita ingin menghitung nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak sanggup sidang jamaah. Maka selayaknya kita bersyukur di hari kemenangan ini, karena dengan kita terus bersyukur kepada Allah, maka Allah akan terus memberikan keberkahan. Allah akan terus memberikan rahmatnya, baik kepada diri kita juga keluarga kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita terus bersyukur di hari kemenangan ini dan kapanpun, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Tetapi ketika kita kufur atas nikmat yang Allah berikan, sungguh azab Allah itulah pedih. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan ini juga, mari sama-sama kita memanjatkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan. Begitu juga bahwa Rasulullah merupakan teladan kita dalam kehidupan. Sebagaimana kita bisa melaksanakan ibadah puasa, salat, zakat dan lain sebagainya, kita ikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benar kata Allah di dalam Al-Quran bahwa pada diri Rasulullah terdapat teladan, uswah hasanah, qudwah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka janganlah kita ambil teladan yang lain kecuali
keteladanan itu ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah salat Aidil Fitri yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita berkumpul dalam rangka merayakan hari kemenangan karena telah 1 bulan lamanya kita berpuasa, dan juga pada hari ini telah kita akhiri kegiatan puasa Ramadan tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan hendaklah mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ramadan telah berakhir, gema takbir telah kita dengarkan dari semalam sampai detik ini. Terus bertakbir, terus mengucapkan asma-asma Allah. Ini pertanda kita kembali fitrah, laksana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Maka di hari kemenangan ini yang harus kita lakukan adalah mensyukuri, perbanyak takbir, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, menyampaikan kabar bahagia gembira kepada kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang melaksanakan puasa terdapat 2 kebahagiaan. Lis-shaimi farhatani. Terdapat kebahagiaan. Ada 2 kebahagiaan, dan ini perlu kita catat baik-baik. Ini yang terus diulang-ulang oleh Rasulullah ketika memasuki bulan Syawal. Rasulullah ingin menyampaikan kabar gembira ini kepada kita. Yang pertama kata Rasulullah, farhatun 'inda fitrihi, yaitu kebahagiaan ketika telah menuntaskan puasa Ramadan, telah mengakhiri puasa Ramadan, seperti yang kita lakukan saat ini. Dari semalam kita melaksanakan takbir, didukung dengan kegiatan-kegiatan lainnya di tengah-tengah masyarakat. Ada pawai takbir, ada festival takbir, dan berbagai macam telah dilakukan sebagai wujud kebahagiaan, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua adalah kita ketika bertemu dengan Tuhannya, ketika kita bertemu dengan Allah. Bagaimana ibadah-ibadah yang telah kita lakukan dalam bulan suci Ramadan, kemudian kita bawa, kita persembahkan kepada Allah dengan penuh ketakwaan dan keimanan. Di tengah-tengah kita, mungkin kita hari ini telah sampai pada bulan yang luar biasa bagi kita untuk menyambut kemenangan tersebut. Tentu ada saudara-saudara kita, keluarga kita yang mungkin telah terlebih dahulu Allah jemput di saat bulan Ramadan. Itulah mereka telah sampai kepada kebahagiaannya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejenak dalam momentum yang indah ini, mari sidang jamaah yang dimuliakan Allah, kita bermuhasabah, kita introspeksi diri. Guna apa? Guna kita mencapai pada kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sesungguhnya. Tentu kita bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berpuasa di bulan Ramadan, dan kemudian Allah berikan kebahagiaan berupa kemenangan kepada umat manusia? Tidak ada lain, yaitu Allah ingin menghapus dosa-dosa hambanya seraya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ibadah Ramadan, Allah Subhanahu wa taala secara langsung menyatakan bahwa puasa menghadirkan kebahagiaan
pada hati orang-orang yang melaksanakannya. Maka jangan sampai puasa yang telah kita lalui sebulan yang lalu hanyalah sebatas menahan lapar dan haus, tidak ada guna, tidak ada manfaat. Maka orang-orang yang menyambut kemenangan hari ini adalah orang-orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang telah lalu yang kita jalani merupakan tempat bagi kita manusia yang diberikan ruang oleh Allah untuk memohon ampun. Satu bulan kita dididik oleh Allah. Disitulah ada tempat-tempat kita untuk memohon ampun kepada Allah, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah sampaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang itu disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Itulah bulan Ramadan yang telah kita lalui. Allah buka pintu ampunan, Allah berikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita. Maka merugilah ketika sebulan yang lalu kita sia-siakan, sebulan yang lalu kita lupakan. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingat nasihat dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau memberikan nasihat kepada kita, tidaklah perlu kita mencucurkan air mata kepergian Ramadan, sebab Ramadan akan kembali. Tapi cucurlah air mata karena khawatir ketika Ramadan kembali kau telah pergi. Ini kita ingin mempertanyakan sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika hari ini Ramadan telah pergi meninggalkan kita, apakah kita akan kembali untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Atau malah ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita sidang jamaah? Mari kita menangis di sisi Allah, kita berdoa pada Allah agar Allah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan. Kita berdoa sidang jamaah, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah maka akan kukabulkan. Karena kita tidak tahu sidang jamaah apakah kita akan berada pada Ramadan yang akan datang. Bisa saja ini Ramadan terakhir, bisa saja ini salat Idul Fitri kita yang terakhir. Lantas ketika kita telah menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan, mau apa kita jawab? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan adalah bulan latihan bagi kita. Allah telah mendidik kita, mengajarkan kita selama 1 bulan. Begitu indahnya, banyak amal-amal yang kita lakukan, banyak perbuatan-perbuatan kebaikan yang kita laksanakan, yang sebenarnya sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ujian kita itu terletak pada 11 bulan kemudian. Dimulai dari hari ini dan seterusnya. Inilah keistiqomahan kita untuk melakukan ibadah. Allah uji kembali. Apakah kita hanya menjadi hamba-hamba Ramadan, atau kita benar-benar menjadi hamba Allah? Sebagaimana kita melakukan ibadah-ibadah di saat bulan suci Ramadan dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh ketakwaan, sehingga di bulan-bulan yang lain kita laksanakan ibadah yang sama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ibadah yang sangat diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita khusyuk dan serius melaksanakan di saat bulan Ramadan, maka ini juga kita laksanakan pasca bulan Ramadan. Mari kita ingat sidang jamaah, ketika Ramadan tiba, ketika bulan Ramadan tiba pada kita,
Kita menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid. Kita hadir ke masjid dengan begitu cepat guna untuk melaksanakan salat berjamaah, salat sunnah lainnya. Itu kita lakukan karena panggilan keimanan dan ketakwaan. Kini Ramadan telah berakhir. Apakah kita ingin menjadikan saf-saf salat ini menjadi kosong gara-gara kita? Dulu ketika Ramadan, bahkan pengurus masjid pun susah untuk mencukupkan saf-saf salat, sehingga harus meluaskan hingga di luar masjid. Kini Ramadan telah berakhir. Apakah kita masih menjadi hamba-hamba Allah yang melaksanakan salat di masjid? Apakah kita masih menjadi hamba-hamba Allah yang menjaga salat 5 waktu? Ketika Ramadan, kita ajak istri dan anak-anak kita, kita ajak keluarga-keluarga kita untuk melaksanakan salat. Apakah hari ini kita harus tinggalkan? Kita bisa cek nanti setelah salat Idul Fitri, apakah masjid masih penuh sebagaimana bulan suci Ramadan? Maka di mana kita sidang jamaah? Oleh karena itu sidang jamaah, salat itu menjadi hal utama. Takbir sebagai lambang untuk kita menegakkan salat 5 waktu. Jangan sampai kita tinggalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan suci Ramadan, kita juga menjadi hamba-hamba Allah yang keluar dari masjid begitu lama. Guna apa? Kita melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Kita laksanakan zikir. Kita laksanakan salawat yang begitu panjang dan lama. Tujuannya untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk melembutkan hati kita pada Allah. Kini Ramadan telah berakhir. Apakah kita masih jadi hamba-hamba Allah yang berlama-lama untuk beriktikaf di dalam masjid? Atau itu hanya seremonial saja? Ketika Ramadan, kita ikuti pengajian-pengajian yang dilakukan di masjid-masjid. Kita adakan halaqah-halaqah pengajian. Kini Ramadan telah meninggalkan kita. Apakah kita masih menjadi hamba-hamba Allah yang berlama-lama di masjid untuk melembutkan hati dengan zikrullah? Ini harus menjadi bayangan, fikiran bagi kita sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Mari kita menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid. Mari kita menjadi orang-orang yang membuat masjid ini ramai, karena kekuatan umat Islam itu ada di masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin." Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid, merekalah yang benar-benar takut kepada Allah. Mari sidang jamaah yang dimuliakan Allah, kita menjadi orang-orang yang benar-benar dipanggil oleh Allah ketika berada di dalam masjid. Kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang memang memakmurkan masjid, membuat masjid ini ramai dengan segala macam aktivitas yang membuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah bertambah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, kita kembali juga mengingat ketika bulan suci Ramadan, kita menjadi orang yang sering, bahkan selalu membaca Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran menjadi sahabat dan teman bagi kita dimanapun kita berada. Pergi kantor kita bawa Al-Quran, pergi mengajar kita bawa Al-Quran,
Bahkan kita pergi berjualan pun kita bawa Al-Quran, dengan niat minimal selama 1 bulan penuh kita bisa mengkhatamkan minimal 1 kali Al-Quran kita baca. Lantas hari ini Ramadan telah berakhir. Apakah kita masih menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, teman sejati kita? Ataukah kita kembali menjadikan handphone, HP sebagai teman yang kita bawa kemana-mana dan kita baca di mana-mana? Ini harus menjadi gambaran bagi kita sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Mengapa Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menyampaikan, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Kita tidak tahu dari jalur mana kita akan masuk syurga. Kita tidak tahu dari amal mana Allah akan mengangkat derajat kita. Maka dengan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan syafaat kepada kita semua. Amalan selanjutnya, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika bulan suci Ramadan, kita menjadi orang yang paling murah hati. Kita menjadi orang yang selalu berinfak, bersedekah untuk pembangunan masjid, bersedekah untuk saudara-saudara yang membutuhkan, bersedekah untuk berbuka puasa, dan menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Kini Ramadan telah berakhir. Apakah amal-amal ini masih kita kerjakan? Apakah kita masih menjadi orang yang menderma? Apakah kita masih orang memberikan bantuan kepada banyak orang? Masihkah kita bersedekah? Masihkah kita berinfak ketika Ramadan ini telah berakhir? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 261 kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menabur benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, ketika Ramadan telah berakhir, mari kita jadi orang-orang yang terus memberikan sedekah, berinfak di jalan Allah, karena begitu besar pahala yang Allah berikan kepada kita di saat kita menginfakkan harta kita, bersedekah di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika kita ingin spirit kemenangan ini benar-benar melekat pada diri kita, ketika kita ingin spirit kemenangan ini bisa kita rasakan kembali pada tahun yang akan datang, mari kita rutinkan aktivitas tersebut, ibadah-ibadah tersebut kita rutinkan, sehingga kita akan sampai kembali pada Ramadan yang selanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan selanjutnya di hari kemenangan ini adalah Allah mengingatkan kita untuk menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Ini merupakan pesan yang sangat luar biasa. Bagaimana diawali dengan saling memaafkan, saling berkunjung, saling bersilaturahim, mempererat dan menyambung kembali hubungan-hubungan yang putus. Ketika selesai salat, kita bersalam-salaman dengan saudara kita. Kemudian kita kembali ke rumah, kita jumpai keluarga kita. Kemudian setelah itu kita pergi ke rumah sanak saudara kita. Itulah Islam. Islam mengajarkan kepada perdamaian. Islam mengajarkan kepada kita kepada nilai-nilai sosial yang luar biasa sesama hamba Allah. Maka di bulan Ramadan yang telah lalu,
Allah didik kita. Hari ini kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita saling memaafkan, untuk kita saling bersilaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsuta lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah." Yang artinya, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ditunda ajalnya, maka hendaklah menyambung hubungan silaturahim. Maka pesan ini harus kita laksanakan sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Inilah momentum kita saling memaafkan. Inilah momentum untuk kita berjumpa dengan saudara-saudara kita yang mungkin sudah lama tidak berjumpa dengan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wallahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada momentum yang berbahagia ini, untuk menggapai kemenangan yang hakiki, khatib sejenak mengajak kita semua, mari kita ingat sosok yang amat kita cintai di atas dunia ini. Tiada lain adalah kedua orang tua kita. Tiada lain, merekalah orang-orang yang telah melahirkan kita ke atas dunia ini. Apakah kita hari ini telah menjadi bahagian dari orang-orang, menjadi bahagian dari anak-anak yang soleh? Apakah kita hari ini ada melihat di mana orang tua kita, bagaimana kondisi mereka? Hari ini kadang orang tua kita telah uzur, sudah tidak bersama kita lagi. Mereka sudah tinggal di kampung halaman, sedangkan kita sudah pergi merantau. Begitu juga terkadang orang tua kita hari ini telah tiada, telah kembali kepada Allah. Apakah kita ada mendoakan kedua orang tua? Inilah momentum yang sangat luar biasa sidang jamaah. Bayangkan sidang jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita salat Idul Fitri di masjid yang berbahagia ini. Mungkin orang tua kita di kampung halaman yang sudah tua renta, tinggal sendiri, tidak ada yang melihat, tidak ada yang menjaganya. Dia hanya ingin kembali bertemu dengan anaknya, dia ingin kembali memeluk anaknya. Lantas kita hari ini masih berada di tempat yang berbeda. Maka sidang jamaah yang dimuliakan Allah, jika memang seperti itu adanya, mari, kalau memang jauh yang tidak mungkin untuk kita jumpai, telepon, hubungi segera orang tua kita, memohon ampunlah, minta maaflah, mengharap ridhanya. Karena apa? Ridha Allah fi ridhal walidain, wa sakhatullah fi sukhti walidain. Ridha Allah ada pada ridhanya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Jangan sampai orang tua kita murka karena sedih melihat anaknya yang sudah melupakan dirinya. Dulu ketika kita masih kecil, orang tua berikan kita baju baru. Dulu ketika kita masih kecil, orang tua berikan kepada kita berbagai macam, apapun yang kita minta. Hari ini kita telah dewasa, hari ini kita telah besar. Apa yang telah kita berikan untuk mereka? Di saat jabatan telah ada pada kita, di saat posisi telah ada pada kita, mungkin di saat ini orang tua telah pergi duluan meninggalkan kita, telah kembali pada Allah. Maka ini harus menjadi catatan bagi kita semua, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Jika memang kita mampu untuk pulang, maka pulang kampunglah, jenguk orang tua kita. Karena kita tidak tahu apakah mungkin ini Ramadan terakhir untuk kita bertemu dengan orang tua kita. Apakah ini hari raya terakhir, Idul Fitri terakhir, kita bisa berjumpa dengan orang tua kita.
peluk erat mereka, cium pipinya, karena itu yang sangat diharapkan oleh kedua orang tua kita. Untuk apa baju mewah yang kita pakai? Untuk apa makanan yang begitu lezat ada di hidangan kita hari ini, tapi orang tua kita dalam keadaan sedih? Oleh karena itu, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada momentum kemenangan ini, lagi-lagi kami mengajak kita semua dan diri kami pribadi, mari kita kembali melaksanakan apa-apa yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan yang lalu, apa-apa yang terbaik yang telah kita lakukan, dan kali ini kita sambung pada 11 bulan kemudian. Begitu juga, mari sidang jamaah yang dimuliakan Allah, eratkan kembali persaudaraan, kuatkan kembali ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai ada perpecahan di tengah masyarakat Aceh, khususnya di dalam rumah tangga, di dalam perkantoran, pekerjaan kita, dan dimanapun. Eratkan kembali ukhuwah Islamiyah. Begitu juga sidang jamaah yang dimuliakan Allah, mari terus kita berbakti kepada orang tua. Kalau memang orang tua kita masih ada, jenguklah mereka, berikan kebahagiaan kepada mereka. Jika memang orang tua kita telah pergi meninggalkan kita, telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita doakan. Mari kita pergi ke kuburnya sembari kita mendoakan, karena dengan kita hadir ke kubur orang tua kita akan melembutkan hati kita dan juga menjadi bahan evaluasi bahwa suatu saat kita juga akan kembali kepada Allah. Suatu saat kita juga akan menjadi tanah. Ini bahan evaluasi bagi kita sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah singkat pada hari ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama dalam bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah, dan kita mampu merawat ibadah di 11 bulan selanjutnya. Karena kemenangan yang hakiki akan melekat pada orang-orang yang bertakwa, yang mampu melaksanakan amal kebaikan dalam bulan suci Ramadan dan juga melaksanakan di luar bulan suci Ramadan. Dan mari sidang jemaah yang dimuliakan Allah, kita berdoa semoga menjadi hamba-hamba Allah yang bersih jiwanya dan bening hatinya, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.